Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, sekarang kita belajar mengenai cerdas stimulasi tumbuh kembang anak usia 0 sampai 2 tahun sebagai kegiatan pelayanan kesehatan Posyandu guna menunjang 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan apa? Silakan Ibu dari Pasir dulu ya Bu ya. Gimana Bu? Masa emas. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan? Teh Yuli? Masa kehidupan dari dalam perut Dari dalam perut? Sampai kemana Bu? 1 tahun. Kalau Teh Yuli? dari dalam rahim sampai umur 2 tahun. Dari dalam rahim sampai umur? 2 tahun. Dalam rahimnya tuh kira-kira usia berapa dalam rahim itu? Oh iya, oke. Karena sekarang masih pada ini ya, masih pada kayak yang bener yang mana sih? Kita belum pretest kan, jadi belum tahu ada gambaran kalimat di pretestnya apa. Sekarang kita pretest dulu ya. Jadi dipancing dulu Bu, gitu. Siap. Oke, lanjut ya Bu ya. Tadi masalah apa tadi kita bahas apa, diskusi apa Bu? 1000 hari pertama kehidupan. Tadi ada yang menyampaikan kalau 1000 hari pertama kehidupan tuh dari dalam rahim sampai anak usia 1 tahun. Terus tadi yang dari Lengkong Kulon juga menyampaikan dari dalam perut sampai anak usia 2 tahun. Di dalam perutnya tuh usia berapa Bu? 0 bulan. 0 bulan atau masa konsepsi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail apa sih materi ini, kok judulnya aja panjang banget gitu ya. Kalau dokter Deni kan langsung penanganan luka gitu. 3 kata ini kok panjang banget gitu ya. Jadi kemarin saya ketika melakukan intervensi dan asesor strata Posyandu, ketika saya menanyakan ada berapa meja Bu Posyandunya? Pada jawab 5 meja Mbak Hanifah gitu. Apa aja Bu? 1 ini, 2 ini, 3 ini. 1 apa Bu? Pendaftaran. Kedua? Penimbangan. Pencatatan. Ketiga apa? Ketiga apa? Pencatatan. Keempat? Penyuluhan. Kelima? Nah, pelayanan kesehatan. Bisa sih jawab ketika lagi ngerjain uji kompetensi kader. Nah, tugasnya apa? Nah, banyak yang kosong, apalnya itu. Tapi nggak tahu meja 5 pelayanan kesehatan apa. Pelayanan kesehatan ngapain Bu? Imunisasi. Terus? KB. Lalu? Tes gula darah. Nah, sebenarnya ini Bu, stimulasi tumbuh kembang itu dilakukan pada meja 5 ketika melakukan pelayanan kesehatan gitu. Jadi jadikan Posyandu itu benar-benar sebagai upaya gitu, upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi nggak cuma timbang berat badan gitu. Dan ketika saya melakukan kunjungan di beberapa Posyandu, imunisasi tidak dilakukan di Posyandu misalnya karena terbatasnya, karena di sini kan anaknya juga cuma sedikit yang Posyandu, jadi harus bawa ke puskesmas, kecuali yang sekarang lagi pekan MR itu datang ke Posyandu gitu kan. Tapi kalau yang imunisasinya kayak BCG, yang sekuprit kan sayang vaksinnya gitu ya, jadi dibawa ke puskesmas gitu. Ya nggak masalah sih, cuma kalau nggak ada imunisasi dan nggak ada KB, kita bisa melakukan ini Bu, nggak cuma timbang berat badan. Jadi anak datang ditimbang nggak terus habis langsung pulang, enggak, tapi kita bisa melakukan stimulasi tumbuh kembang atau deteksi tumbuh kembang. Nah, kenapa
Kenapa di sini saya menekankan anak usia 0 sampai 2 tahun? Karena usia 0 sampai 2 tahun, 0 tahun ya, atau 0 sampai 2 tahun, 0 bulan sebenarnya, 0 bulan sampai 24 bulan, ini adalah periode kritis. Di mana segala upaya yang kita lakukan itu akan berdampak ke depannya suatu anak itu akan menjadi seperti apa, seorang anak itu akan menjadi seperti apa, gitu. Mulai dari nanti ketika lahir berat badannya di bawah di bawah 2.500 atau tidak, terus kemudian nanti stunting atau tidak. Nah itu semua dilakukan dari mulai 0 bulan di masa kehamilan gitu. Oke. Jadi anak memiliki ciri khas yaitu bertumbuh dan berkembang. Di mana pertumbuhan dan perkembangan itu berlangsung sejak masa pembuahan hingga anak usia 18 tahun. Ini sumbernya dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, ciri khas tumbuh dan perkembangan. Jadi kalau tumbuh itu sesuatu yang bisa diukur ya Bu ya. Jadi bisa diukur, bisa ditimbang, seperti itu adalah tumbuh. Kalau berkembang itu kita bisa melihat perkembangannya dari gerak kasar, gerak halus, bicara, sosialisasi dan kemandirian gitu. Jadi kalau tumbuh kembang itu apa Bu? Jadi kalau tumbuh kembang gimana Bu? Jadi sudah tumbuh terus berkembangnya gimana? Kalau bertambahnya berat badan berarti apa namanya? Tumbuh. Kalau berkembang? Bergerak. Pintar, tepuk tangan dulu dong. Jadi tumbuh kembang itu bisa dilihat dengan cara apa? Nah, anak dapat tumbuh kembang melalui tahapan yang sesuai dengan stimulasi, deteksi, intervensi dini. Kenapa ini saya merahin intervensi dini? Ada yang tahu? Jadi kita kan di Posyandu itu kan ada kolaborasi ya Bu ya antara ibu bidan dengan ibu kader. Kalau yang stimulasi dan deteksi ini bisa dilakukan oleh ibu kader. Namun ketika intervensi dini gitu ya, itu harus melibatkan tenaga kesehatan, ibu bidan, dokternya, kayak gitu. Tapi kalau stimulasi dan deteksi ini bisa dilakukan oleh ibu kader. Tapi lagi nggak semua ibu kader bisa melakukan deteksi. Harus didampingi oleh tenaga kesehatan atau sudah terlatih dan tersertifikasi. Jadi kalau sudah terlatih tersertifikasi itu ibu kadernya udah berkali-kali ikut pelatihan stimulasi tumbuh kembang kayak gitu. Sekarang saya membahas aja buat informasi ibu. Jadi nanti kalau puskesmas mengadakan deteksi ibu udah ada gambaran gitu, udah jago sedikit lah gitu ya. Oke, mengapa tumbuh kembang anak sangat penting? Jadi Bu, di saat usia dari 0 sampai 2 tahun itu adanya perkembangan otak gitu ya. Jadi keluarga harus mengupayakan agar anaknya dapat tumbuh kembang secara optimal. Nah ini kalau pertumbuhan, ini nih Bu, nambah tinggi gitu ya. Terus kalau perkembangan nih dari bisa nengok kanan, nengok kiri, terus bisa ngangkat kepala, terus bisa duduk, bisa, ini apa Bu nih namanya? Merenggang, bahasa Jawa itu kan, berangkang. Terus ini baru bisa nitah gitu ya Bu ya. Nah ini adalah perkembangan, jadi adanya perubahan dari gerakan halus dan gerakan kasar seperti itu. Nah, hal ini semua bisa dilakukan dengan stimulasi. Jadi kalau stimulasi itu adalah merangsang. Jadi anak itu jangan didiemin terus biarin kan juga bisa jalan sendiri kok Mbak Iva gitu. Nggak gitu. Jadi kita harus kayak umur 3 bulan tuh harus mulai diajarin ngomong. Halo, disapa, dia tersenyum, terus bisa nengok, kayak gitu. Jadi harus distimulasi, harus dirangsang gitu ya. Jadi nggak boleh diem aja jadi nenek, jadi ibu, nggak boleh diem aja gitu ya. Nah ini dia,
Jadi stimulasi tumbuh kembang itu merangsang perkembangan kemampuan gerak bicara dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian balita secara optimal sesuai dengan umur anak dan potensinya. Jadi kita memberikan stimulasi nggak boleh yang lewat dari umurnya. Misalnya anak baru 3 bulan kita suruh, ayo jalan disuruh jalan engkleng kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus sesuai. Gimana nya nanti akan ada slide-nya dijelasin. Kemudian deteksi tumbuh kembang. Nah, jadi kita bisa mendeteksi tumbuh kembang ya dengan cara yang dilakukan di posyandu, gitu, penimbangan. Ditimbangan dihitung berat badannya berapa, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Masih nggak Bu di posyandu lingkar kepala? Oh gitu. Kalau yang lain gimana Bu? Enggak. Nah inilah gitu. Jadi banyak yang banyak yang harusnya sih dicatat ya Bu, karena di buku KIA itu ada gitu. Jadi ketika di posyandu tidak tercatatnya ukuran lingkar kepala. Sebenarnya buat apa sih ukur lingkar kepala? Mengantisipasi adanya penyakit Jadi adalah deteksi dini. Nah balikan Bu, jadi deteksi dini gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus Bu melakukan pengukuran lingkar kepala karena bisa mengetahui, mendeteksi apakah bayi yang ditimbang itu mempunyai kemungkinan terjadinya hidrosepalus gitu. Jadi kalau udah besar kan jadi berarti udah level berapa nih kayak gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba kok ini penambahan lingkar kepalanya gak sesuai di bukunya ya kan, kayak dia kayak KMS gitu ya Bu ya. Kok udah melewati dia, ini harus dirujuk segera nih, takutnya ada apa-apa. Nah inilah upaya yang kadang masih suka miss dilakukan oleh ibu kader di posyandu gitu. Ya kalau boleh ya nggak apa-apa, kalau nggak mau setiap bulan ya, misalkan tadi di Pasir Loyo setiap bulan apa Bu? Februari dan Agustus. Kenapa tuh Bu Februari dan Agustus? Oh boleh ya, bisa. Daripada tidak sama sekali dilakukan, boleh sambil semuanya kan pada terjaring tuh ya buat vitamin A, langsung ibu ikat lagi, ibu ukurin kepalanya gitu ya, ibu ukurin lingkar kepalanya berapa nih, karena semua kan juga pada terjaring kan, pasti mereka pada datang gitu. Kalau nggak ada vitamin A kan, aduh anaknya rewel Bu, jadi nggak mau datang, nanti aja ya, suka ada alasan akhirnya nggak ditimbang kayak gitu. Nah jadi harus diukur gitu ya. Terus kemudian dari perkembangan itu bisa dilihat di KPSP. Jadi ada kuesioner namanya pra-screening perkembangan. Kayak gimana sih Mbak Hanifah? Kemarin kalau nggak salah dari Sunter, mana KBA Sunter? Ya, KBA Sunter tuh kemarin ngasih ke saya, Mbak saya dapat tugas nih dari Bu Puskesmas. Ini kayak gimana sih? Ini mah KPSP Bu, kata saya gitu kan. Ini mah Ibu Bidan yang ngases kayak begitu kan. Itu suruh ngisi, ini gimana? Ya saya gimana juga nggak bisa ngajarin sembarangan karena harus tadi kader yang terlatih. Kalau ibu belum dilatih, gimana juga bisa mendeteksi adanya kelainan dari perkembangan tersebut gitu. Jadi di dalam buku KIA, ibu punya buku KIA nggak? Punya ya. Jadi walaupun ibu bukan dari bagian di buku KIA, paling nggak ibu punya satu buat pegangan dibaca-baca. Di situ di buku KIA di halaman berapa nanti ada dijelasin. Jadi KPSP itu sudah ada di buku KIA. Jadi buku KIA kita sekarang yang 2016 itu udah lengkap. Semua informasi yang dibutuhkan untuk kesehatan ibu dan anak semua ada di situ. Mulai dari makanan yang waktu hamil, terus kemudian tanda-tanda bahaya kehamilan, gizi mulai dari hamil sampai anak usia 2 tahun. Semua ada di buku KIA. Jadi ibu nggak perlu googling yang ada hoax-hoaxnya kayak gitu, nggak perlu. Buku KIA 1 hatamin gitu. Saya aja suka Bu gitu baca buku KIA, saya suka banget gitu. Terus ini dia tuh ada lingkar kepala gitu ya. Terus ada rangsangan motorik, jadi anak main balok, disusun. Nah itu adalah sebuah stimulasi gitu. Nah jadi seorang bayi atau balita itu mempunyai kebutuhan dasar, namanya adalah ada 3, asah, asih, asuh. Asah, ada yang mau ngasih
Pendapat asah apa sih? Asah pisau gitu? Bu Ana, gimana nih Bu Ana nih? Asah apa Bu? Kalau asah apa Bu? Menurut Ibu? Kalau Ibu dengar kata asah, itu apa? Yang tersirat dalam pikiran Ibu apa? Dilatih, diasah, gitu. Oke, kalau asih, dikasihi, kasih ya Bu ya. Asih, asuh. Dipelihara, dijaga, dirawat. Jadi kalau asah berarti kita mengasah, terus dikasih, terus dijaga gitu ya. Coba kita lihat. Nah, jadi asuh itu lebih kepada fisik seorang anak. Seperti nutrisi, imunisasi, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Itu adalah asuh. Asih, benar tadi, kasih sayang. Mbak Ika benar ya Cie. Jadi kasih sayang orang tua, rasa aman, harga diri, kebebasan, kebutuhan akan rasa sukses. Jadi dia, bayi pun merasa dia tuh bisa gitu, mau sukses gitu. Itu adalah asih. Kemudian asah itu ya dengan mengasah ya, stimulasi mental. Selamat datang Ibu, lanjut ya Bu ya. Asah, stimulasi mental, stimulasi yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa dan kapan memantau tumbuh kembang anak? Jadi yang dipantau itu dalam tumbuh kembang seorang anak itu ada timbang berat badan, ukur panjang atau tinggi badan, ukur lingkar kepala, pemantauan perkembangan setiap 1 bulan. Nah, berarti wajib ya Bu ya kalau setiap bulan gitu. Sebenarnya gini Bu, ini tuh wajib ukur lingkar kepala, wajib, saya menyarankan untuk 1 bulan sekali gitu. Tapi kalau semuanya, jadi yang datang aja Ibu ukur lingkar kepala. Tapi kalau yang nggak datang kan, kalau biasanya kalau timbang berat badan, kalau yang nggak datang kan Ibu bawa-bawa ini ya, bawa-bawa timbangan gitu ke rumah, ayo ditimbang dulu gitu kan. Jemput bola kan Ibu kadang suka gitu nggak? Suka gitu kan, suka sweeping kan. Nah, kalau memang tidak merepotkan sambil ukur lingkar kepala, tapi kalau merepotkan ya nggak apa-apa, tadi pakai strategi yang di bulan Februari dan Agustus. Tapi ketika ada anak yang datang itu wajib diukur. Lebar ya Bu ya, bisi sayang gitu udah datang tapi nggak diukur gitu. Jadi nanti di bagian pos berapa Bu yang penimbangan? Meja berapa? Meja 2 itu harus ditambah ibu kader 1 orang yang untuk mengukur lingkar kepala gitu ya. Nah ini pemantauannya ya. Ini ada di buku KIA ya Bu ya, atau di KMS. Nah ini yang garisnya kayak gini tuh gimana Bu? Ini mengalami kenaikan kan? Jadi di sini tuh kan ada keterangannya, bayi berapa bulan harus naik berapa gram, kayak gitu kan? Ya, jadi harus ya setiap bulan itu punya target. Kalau misalnya bayi umur 3 bulan harusnya naik 500 gram, misalnya tulisannya di sini 500 gram, tapi ternyata cuma 300 gram, mengalami kenaikan berat badan nggak Bu? Ada tetap, ada turun, ada gimana Bu? Iya. Iya, jadi sekarang saya ajarkan kembali ya Bu ya. Jadi dikatakan berat anak itu naik kalau dia sudah minimal setarget yang ada di kertas bawah ini atau lebih. Jadi misalkan tadi targetnya di tulisan 3 bulan ini adalah minimal 500 gram. Kalau dia 300 gram sebenarnya naik, tapi karena dia tidak sesuai target berarti dia tidak mengalami kenaikan berat badan gitu. Ibu harus berani bilang sama orang tuanya, Bu,
Ini harusnya usia 3 bulan kenaikannya 500 gram. Tapi si Dede baru naik 200 gram gitu. Berarti ini tidak mengalami kenaikan berat badan. Coba dievaluasi lagi, apakah ASI-nya sudah cukup? Apakah ASI-nya dicampur dengan susu formula? Atau ibunya kalau malam nggak mau bangun, alias tidurnya molor aja gitu. Anak nangis didiamin, anak tidur ya didiamin aja. Padahal kalau punya bayi, setiap 1 jam sekali harus menyusui bayi itu adalah on demand. On demand itu adalah sesering mungkin gitu. Minimal adalah 1 jam sekali gitu. Jadi dievaluasi kenapa nih bisa tidak mengalami kenaikan berat badan gitu. Kemarin saya nunjuk di salah satu KBA, saya tidak sebut merek gitu ya. Iya sering. Jadi kan saya nanya nih, Bu, banyak mengalami kenaikan berat badan nggak? Iya naik kok, ada yang enggak gitu kan. Terus kalau yang enggak gimana? Orang tuanya, ini timbangannya salah nih, kemarin aja saya pergi ke sini gitu. Timbangannya salah. Suka ada kayak gitu nggak, Bu? Nah, sekarang adalah kalau KMS biasa dilakukan di Pusposyandu, kita pakai 1 timbangan aja, 1 patokan. Kan Astra udah ngasih timbangan tuh ya Bu ya? Ada yang belum? Nanti dicatat ya Bu ya, dari KBA mana gitu ya. Nanti bisa lapor gitu mungkin. Jadi 1 timbangan itu aja, pakemnya itu aja. Jadi jangan pakai yang lain, karena kita mau tahu nih kenaikan berat badannya sesuai nggak dari target yang di KMS gitu. Jadi kalau dia sesuai berarti mengalami grafik kenaikan berat badan. Kalau dia kurvanya mendatar kayak gini nih, datar, naik sekencrit gitu ya, nggak sesuai target 500 gitu, bayi itu tidak mengalami kenaikan berat badan Bu gitu. Dan ibu harus berani bilang, walaupun diomelin sama ibunya, ini timbangannya aja nggak bener, ada pakai dacin, kadang pakai timbangan bayi gitu. Kita lebih sabar kadar, ya Bu ini tuh kita 1 ini aja gitu. Coba ibu evaluasi kembali gitu kan. Jadi ketika di meja berapa Bu meja konseling? Meja 4. Nah, di situ adalah peran kader untuk memberikan penyuluhan. Bagaimana sih cara menaikkan berat badan? Apakah gizinya atau makannya sulit? Nah, kalau makannya sulit gimana gitu? Sampai kapan dia sulit? Perlu nggak konsul ke dokter seperti itu? Jadi ibu harus melakukan penapisan. Penapisan itu apa ya? Penapisan tuh kayak dipilih-pilih gitu, dipilih-pilih ini karena ini, jadi beda-beda tipis lah ibu kader sama ibu bidan tuh. Jadi berpikirnya, kalau ini evaluasi ASI-nya, terus kalau enggak apakah gizinya, apakah tidur siangnya kurang, atau anak main melulu jadi metabolismenya tinggi, akhirnya makan keluar gitu kan, tidak terserap dengan baik dalam tubuhnya gitu, bisa juga. Jadi 1 pemikiran ya Bu ya, kalau anak belum naik mencapai target berarti anak tersebut tidak mengalami kenaikan berat badan. Jadi udah nggak ada yang bilang sebenarnya naik kok Mbak, tapi ya naik aja. Kita beda definisi sama puskesmas, nggak ada ya Bu ya. Sekarang kita sama puskesmas ya. Jadi kalau belum mencapai target berarti belum mengalami kenaikan berat badan. Oke, slide. Nah, tumbuh kembang itu juga dipengaruhi oleh ASI. Tadi makanya juga saya menjelaskan apakah ASI-nya kurang, apakah ternyata ibunya bekerja gitu ya. Ibunya bekerja, kemudian apakah ibunya juga sibuk gitu. Nah, beberapa kemarin ketika saya melakukan kunjungan ke beberapa KBA, ternyata cakupan ASI-nya itu di bawah 50%. Cuma 1 ada sih yang dari 90%. KBA Pulau Pramuka, tepuk tangan dulu dong Pulau Pramuka. Jadi Pulau Pramuka itu kan ASI-nya tuh bagus, jadi mungkin karena jauh ya kali ya Bu ya. Nggak ada toko susu. Oh, ada toko susu katanya gitu. Terus ibunya juga lebih semangat untuk memberikan ASI gitu. Jadi udahlah Mbak, daripada beli susu susah gitu, terus mahal, jadi pakai ASI aja gitu, udah cukup gitu. Nah iya, jadi untuk ibu yang bekerja saya mau memberikan nih, karena kemarin di Warakas itu biasanya gagal karena ibunya pada bekerja, dititipin sama neneknya udahlah kasih makan aja gitu, jadi umur 5 bulan gagal. Selalu setiap KBA kalau saya tanya biasanya gagal di mana? Usia 5 bulan. Padahal ASI eksklusif sampai berapa bulan? 6. Setuju nggak sama statement saya tadi? Bener kan?
Suka gagal di usia 5 bulan kan merasa sudah besar, merasa cukup, sudah cukup dan harus makan tambahan lain, dikasih pisang, dicolek-colekin pepaya. Ayo, bener ya? Ada dicolek-colek pepaya kayak gitu. Nah, kita harus evaluasi lagi. Ini saya akan mengajarkan bagaimana menyusui pada ibu bekerja. Harapan saya, ibu ketika saya sudah jelaskan ini, ibu bisa menjadi agen dari ASI. Jadi ibu bisa jadi konselor ASI di tingkat posyandu, ya. Jadi bisa kasih tahu ibu yang bekerja. Caranya adalah gini. Pertama, cuci tangan dulu. Ibunya harus cuci tangan dulu. Habis itu sterilkan wadah penampung ASI dan air dengan air mendidih. Biasanya ada kantongnya Bu. Kantong ASI itu bisa dibeli kayak di drugstore gitu atau apotik, atau botol UC 1000. Merek nih. botol beli itu gitu kan. Nah, itu disterilin dulu, direbus gitu ya. Ada air mendidih, terus dicelupin gitu ya, nggak direbus, airnya direbus ya, bukan kacanya direbus. Terus kemudian ibunya cuci tangan, kemudian perah ASI-nya gitu ya, diperah gitu ya, pakai teknik memerah ASI gitu. Terus kemudian minta ibunya untuk santai pikirannya, jangan yakin kalau ibu tuh masih bisa ngeluarin ASI gitu. Bah, saya mah baru anak 2 bulan juga ASInya udah berhenti. Ya iya dong, ibunya juga pikirannya udah gak yakin gitu. Harus dimotivasi karena ASI itu adalah bagaimana pemikiran seorang ibu gitu. Stimulasi dari hatinya dia gitu. Kalau dia yakin saya bisa ngasih anak ASI sampai 6 bulan, ya banjir Bu itu ASInya gitu. Banjir gitu, nggak keluar, itu nggak ada gitu. Kalau pikirannya males lah nih anak, bikin nanti payudara gue kendor, aduh itu udah jelas itu ntar nanti langsung nggak keluar ASInya gitu. Jadi anatomi fisiologi dari tubuh kita itu memang bisa mengeluarkan ASI, nggak bisa mengeluarkan ASI itu. Sugesti betul Ibu. Nah, udah santai, kemudian pikirkan baik bahwa bisa berhasil, kemudian melakukan pijatan ringan pada payudara untuk memperlancar ASI. Jadi dipijat, pijat payudara. Ibu tahu kan? Kok saya ajarin? Ibu udah tahu belum? Gimana? Udah. Jadi dari tangan kanan sebelah dipakai ibu telapak tangan gini gitu ya, terus di tangannya gempal ini, terus habis itu baru yang spiral. Nah, bisa juga minta bantuan suami, namanya pijat oksitosin dari belakang sini tulang, bentuknya love ya gitu, dengan penuh cinta gitu. Nah, itu banjir Bu nanti ASInya pasti. Terus saya sih belajar sih, saya juga belum tahu. Waktu itu saya ngajarin dan ternyata bener gitu. Saya ngajarin di rumah sakit, di Polindes, dan itu ternyata bener gitu. Ketika Bu Bidan bener nih, kemarin Bu Bidan ngajarin pijat oksitosin, langsung banyak ASInya gitu katanya, testimoni Bu gitu. Kemudian dengan ibu jari dan aerola tuh yang di sekitar puting itu Bu, yang hitam di aerola sini, kemudian tekan payudara ke arah dinding dada. Nah, itu adalah cara memeras ya. Kemudian perah bagian tepi aerola dan ibu jari telunjuk, kemudian longgarkan tekanan. Ulangi gerakan tekan, perah, longgarkan, tekan, perah, longgarkan di sekeliling aerola, di sekelilingnya ini dan semua sisi. Jadi ntar ASInya keluar, ditampung di gelas. Kalau sudah ditampung di gelas, terus baru dimasukin ke plastik atau ke botol kaca tadi gitu. Waduh, jangan Bu, kasih ke anaknya aja. Bapaknya suruh beli susu ini aja Bu di warung. Jadi ini harus ini ya Bu ya. Jadi memerah, jadi perah ASI itu untuk memberikan ASI kepada ibu yang bekerja. Jadi kalau ibunya bekerja, anaknya jangan dikasih susu formula, kasih ASI. Kalau dikasih ASI ini namanya masih ASI eksklusif nggak Bu? Atau kalau ASI eksklusif itu harus dari sumbernya langsung? Gimana? Ayo gimana? Kalau
ASI-nya diperah masih termasuk ASI eksklusif enggak? Pasti apa enggak? ASI eksklusif harus dari payudara langsung. Iya benar, jadi sama ya, satu pemikiran ya. Jadi ASI eksklusif itu mau diperah atau dari payudara langsung tetap ASI eksklusif. Jadi kalau diperah juga namanya bukan ASI eksklusif, kalah kalau misalkan yang dikasih di dalam gelas itu adalah susu formula. Ibu, saya anak di atas apa di bawah sambil jalan-jalan? Di atas. Hah? Di atas biar kelihatan. Di atas, di atas. Kalau saya lebih enak deket ibu gitu, jadi bisa sore gitu. Enakan deket, bisa gerak gitu ya. Nah, kalau sudah disimpan dalam botol, kemudian ibu bisa disimpan dalam suhu ruang, lemari pendingin atau freezer. Kalau yang di rumahnya nggak punya kulkas, mungkin yang daerah-daerah urban kayak Warakas gitu, banyak yang kontrakan gitu ya Bu ya, susah punya kulkas gitu, nggak muat atau apa, itu bisa dalam suhu ruangan, jadi cuma sekitar 3-4 jam. Jadi kalau pagi-pagi ibunya kerja diperah gitu, pagi-pagi buat dari jam 8 sampai jam 12, ibunya pulang makan di rumah, asi-asi perah lagi, terus nanti pas pulang udah perah lagi. Wah, itu kalau nggak dipakai di dalam lemari pendingin. Kalau di dalam lemari pendingin itu masuk di yang luar ini ya Bu ya, tapi jangan dibarengin sama sayuran sama daging ya Bu ya. Ada satu slot khusus ASI gitu, satu slot khusus ASI. Nah, khusus ASI di sini aja gitu. Nah, itu punya batas waktu 72 jam optimal, itu bagus. 72 jam itu sekitar berapa hari ya? 3 hari ya Bu ya? Oh ya, 5-8 hari ya, benar juga ya. Itu untuk yang kondisi sangat bersih gitu. Kemudian gunakan botol kaca atau polypropylene. Kemudian bisa juga ditaruh di freezer gitu. Di freezer ini, wah ini lama nih Bu, 6 bulan gitu. Jadi kalau ini tuh jarak yang bagusnya 72 jam gitu ya. Terus maksimalnya tuh 5-8 hari. Kalau ini 6 bulan itu batas yang dianjurkan, tapi dia bisa sampai 12 bulan, makanya suka ada bank ASI kayak gitu kan. Kalau anaknya nggak bisa dikasih ASI, ibunya meninggal kayak gitu kan, itu dikasih bank ASI sampai 12 bulan ternyata kalau dalam freezer gitu. Nah, iya, misalkan ibunya ketika melahirkan anaknya meninggal kayak gitu, jadi kan harus dapat ASI gitu kan, ASI dari ibu lain. Mungkin kalau yang ada, kalau nggak punya ya kita datang ke bank ASI, terus akhirnya dapat donor ASI kayak gitu. Nah, kalau sudah dimasukin ke kulkas mau dikasih ASI, jangan tiba-tiba langsung dikasih, itu jadi es Bu gitu kan. Jadi harus disiapkan gitu, cari cara menghangatkan ASI. Jangan gini ya Bu, ini dimasak nih Bu, jadi zat-zat pentingnya rusak ini kalau dimasakin dalam kompor gini. Nggak boleh. Jadi ibu tuang air hangat gitu, air hangat ya, bukan air mendidih, air hangat. Kemudian si botol kaca itu ditaruh di atas rantang yang isi air hangat. Ya, ini cara yang benar. Jangan dipanaskan langsung ASI perah di atas kompor gitu. Terus jangan juga dikocok atau diaduk, dikocok dulu Mbak kayak minum obat puir gitu ya. Jangan dikocok gitu. Jadi disimpan aja, udah taruh aja diem di sini gitu ya. Cukup digoyangin dari rantangnya pelan-pelan kayak set gitu, tapi jangan dikocok rantangnya, yang digoyangin biar si air hangatnya ini mengelilingi botol ASI gitu. Digoyangin botolnya dah. Jadi kan si lemak-lemak ASINya itu ngumpul pada ngendap di bawah, jadi kembali, jadi jangan dikocok gini, jadi digoyang-goyang, akhirnya kan dia blubuk-blubuk ke atas kayak gitu. Dan baru disiapin ke bayinya, disendokin. Sebagian aja Bu di bawah aja sekitar kayak kita masak nasi seruas jari itu loh Bu, kayak gitulah, segitu air hangatnya ya. Nah, tips sukses menyusui untuk ibu bekerja bisa dikasih tahu untuk mantu-mantunya Bu gitu. Sebagai gerakan nenek sayang cucu gitu ya, nanti kita bikin
Gerakan nenek sukseskan ASI gitu ya. Segera berlatih memerah ASI setelah melahirkan. Ibu-ibu yang bekerja kan dapat cuti ya Bu ya, 3 bulan. Itu harus langsung diajarin cara memerah ASI. Tadi berapa Bu? Maksimal kalau minimal kalau dimasukin freezer 6 bulan. Jadi kalau dia habis lahir dia merah, masih aman kan Bu? Bisa sampai 1 tahun gitu kan? Langsung masukin, dia ibaratnya nabung ASI. Semakin ASI itu banyak diperah, banyak disusui, semakin dia banyak keluar ASInya. Jadi kalau udah merasa sakit jangan diam gitu, jadi bisa menimbulkan kayak bendungan payudara, terus bisa mastitis, bisa dia tuh nanti bahkan ada yang sampai harus dioperasi karena ngambil kayak bisa jadi nanah, jadi pus kayak gitu. Jadi harus kalau udah ngerasa bengkak gitu ya, ibu menyusui itu harus segera diperah, dimasukin ke botol, masukin ke freezer, ditabung ASInya. Makan lagi, minum lagi, banyak lagi, banjir lagi, perah lagi gitu. Perah terus. Kemudian menyusui sesering mungkin selama masa cuti. 3 bulan itu harus menyusui secara rutin dan sering. Ini akan meningkatkan produksi ASI sehingga ibu dapat menyediakan stok ASI perah yang cukup. 3 bulan sehari aja merahnya sampai 5 kantong. Wah, banyak banget itu nanti dalam freezer. Jadi bikin bank ASI tingkat RW nanti bisa. Terus kemudian sebelum masa cuti berakhir, luangkan waktu untuk melatih pengasuh dan bayi minum dari cangkir. Jangan minum di botol. Kenapa nggak boleh minum di botol? Ada yang tahu? Oke, benar Teh Yuli. Jadi bingung putih. Kalau dia minum di botol, sekali ngenyot, keluar. Kalau dia ngenyot di ibunya, susah ya. Sekali, susah. Dia harus masuk gitu ke dalam aerolanya ibunya, baru keluar. Karena dia nggak, kalau dia cuma mencelup di puting ibu, itu nggak akan keluar ASInya. Dia harus masuk mulutnya semua ke dalam aerola. Dia olahraga mulut tuh bayi, baru keluar ASI gitu. Sedangkan kalau pakai botol dia cuma keluar. Akhirnya dia nggak mau menyusui ibu. Kalau dia nggak mau menyusui, ibunya nggak ada rangsangan dari puting, dari kepala, dari otaknya, akhirnya berhenti, nggak ada stimulasi. Jadi ASInya nggak banyak, bahkan ASInya bisa berhenti. Jadi ajarin nanti ke ibunya, ke neneknya, atau yang ngasuh, ke tetangga misal, kalau memberikan ASI perah itu disendokin. Disendokinnya ya sendok jamu gitu loh Bu, sendok jamu ya, kecil sendok teh tapi di gelas jamu gitu. Jadi sedikit. Jadi kita bisa mengukur kecukupan dari bayi itu terhadap ASI kayak gitu. Kemudian TTI bayi pada sore dan malam hari sepulang kerja, pagi hari sebelum berangkat kerja, dan kapan saja saat berada di rumah. Jadi ketika ibunya ada di rumah, mentang-mentang udah pakai ASI udah banyak, ibunya nggak mau netein. Itu aja habisin dulu, waduh itu ibunya males gitu ya, terus ibunya belanja gitu ya, shopping gitu. Kalau ibunya ada di rumah dan ibunya nggak kerja, kalau bisa ditetein Bu gitu, biar anak juga ngerasa dekat. Karena sebenarnya ASI itu selain buat gizi juga adanya bonding antara orang tua dengan anak gitu, merasa kedekatan. Ibaratnya apa ya, kalau dulu saya sharing sama teman saya, ibaratnya kedekapan ibu tuh anak nangis jatuh, ya udah tempelin ke dada, diam. Karena dia merasa tenang gitu kan. Atau mungkin nih kalau yang ibu mungkin ngurus cucunya, disangka cucunya ibu tuh ibu-ibunya gitu. Sini sama dek, kasih ke ketek gini, diam gitu kan. Kayak gitu. Jadi anak tuh merasa kedekatan, adanya bonding attachment antara anak dengan ibu, kehangatan seperti itu. Kemudian jika di tempat kerja, perah ASI setiap 2-3 jam sekali. Gunakan wadah yang tertutup rapat, simpan di tempat dingin yang sejuk. Beberapa, sekarang tuh udah ada peraturan Bu, Permenkes, di tempat kerja diusahakan ada ruangan ASI. Bahkan kalau yang ada di Erpetra sekarang udah punya ruangan laktasi. Ya, itu ruangan laktasi selain konseling juga bisa dilakukan untuk memerah ASI. Nah, jadi di kantor-kantor itu udah banyak banget yang nyediain ruang laktasi. Di Kemenkes ya, itu saya pernah survei juga, setiap gedungnya di pojok ada ruang laktasi. Bahkan kalau di kantor-kantor lebih
bagus Bu alat pompanya gitu, tinggal yang pompa yang si alatnya itu, kita nggak usah pusing-pusing buat memerah gitu. Paling itu kalau di rumah yang jadi kalau nggak ada alat nggak bisa memerah, nggak juga, kita bisa tadi belajar yang manual gitu ya. Cuma kalau pakai alat lebih efisien waktunya, jadi kalau 1 jam bisa dapat berapa botol. Nah kalau pakai manual kan cuma 1 atau 2 botol doang kayak gitu. Nggak kecepatan ya Bu ya? Ya nanti pertanyaannya nanti di akhir aja dulu ya, jadi kita ini pelan-pelan dulu aja. Nah, udah dipantau tumbuh kembang dengan adanya intervensi ASI, ASI-nya harus eksklusif. Semuanya itu bisa ada di buku KIA. Semua buku KIA-nya bentuknya kayak gini Bu? Ada yang nggak kayak gini? Nah, kalau bisa dikasih yang baru Bu, ini semua udah ada di puskesmas. Kalau belum ada, minta aja Bu ke puskesmas gratis. Ini dari Kemenkes, oh gitu Bu, kosong katanya. Aduh gimana ya kalau bisa kosong gitu. Harusnya sih ada Bu gitu, karena dari Kemenkes sudah ada pengadaan dari 2016 kemarin 20 miliar kata teman saya kayak gitu. Buat buku KIA doang semua gratis, nggak ada yang boleh dipungut. Jadi ada beberapa yang ibu hamil tuh nggak punya buku KIA, katanya harus bayar 50.000. Wah gitu, ini harusnya gratis gitu. Oh kalau di bidan umum katanya gitu ya Bu ya? Oh mungkin Bu bidannya nyetak sendiri kali, bukan cetakan Kemenkes kali ya Bu? Oh emang dijual Bu bidannya? Waduh. Tawarkan. Gimana ya? Saya no komen deh Bu, kalau yang itu hanya oknum ya Bu ya. Kalau saya sendiri sih, saya ya buat apa sih gitu. Jadi lebih baik kita sharing ilmu itu adalah yang diutamakan oleh seorang bidan. Mungkin itu hanya bidan oknum saja ya Bu ya. Mbak Hanifah nggak gitu kok Bu. Nah, bagaimana sih memantau perkembangan gitu? Nah, pertama adalah kita mengetahui tahapan motorik kasar. Motorik kasar itu yang bisa gerakannya tuh besar gitu ya. Kayak umur 2 bulan dia bisa mengangkat, mempertahankan kepala dalam posisi tengkorak. Nah, itu adalah gerakan motorik kasar. 4-5 bulan tengkorak bolak-balik. 6-7 bulan didudukkan dan merayap. 8-9 bulan duduk sendiri, belajar berdiri dan merangkak. 10-12 bulan berdiri, berjalan dengan berpegangan sama orang tua. 13-15 bulan berjalan sendiri. Suka ada yang 9 bulan udah bisa jalan Mbak, itu normal apa enggak ya? Normal, orang dia juga distimulasi terus sama ibunya bawel, ayo belajar. Nah itu nggak masalah gitu. Asal jangan umur 2 bulan ibu ajak jalan gitu kan, itu mah kebangetan gitu. Jadi betul. Nah ini adalah apa ya namanya, target. Jadi ibaratnya ini adalah target. Jadi kalau ibu ada bayi datang ke meja 5, siapa yang suka tugas di meja 5? Coba jong. Nggak ada nih yang di meja 5. Masa sih? Coba saya mau cek dulu nih. Terus semuanya di meja berapa? Di meja penimbangan semua. Lima biasa di puskesmas. Tapi kalau ada beberapa KBA cerita juga sama saya, petugas puskesmas nggak sering datang. Sunter bahkan Sunter di Melati 2 atau Melati 3 nggak pernah datang. Benar nggak Bu? Nah, Ibu udah meja 5 belum? Kalau mejanya udah 5 Mbak. Tapi kalau di meja 5 itu jarang sekali orang puskesmas datang. Jadi meja ini siapa yang ngisi? Nggak ada yang ngisi? Berarti jadi meja kosong gitu. Ya, jadi nanti Bu, tanpa adanya orang puskesmas, Ibu bisa dengan pulang latihan dari kader Avicenna, Ibu bisa tetap ada buka meja. Di meja 5, Ibu bisa jadi ada tahapan stimulasi tumbuh kembang. Kalau di RPT Sunterjaya, jadi tiap ada 2 minggu sekali itu kita nimbangin anak sama kasih stimulasi gitu Mbak. Oh gitu. Jadi event yang berbeda, bukan di posyandu. Tapi banyak yang datang. Ya banyak sih. Jadi ibu-ibu kalau pagi itu kan banyak ibu-ibu yang ini bayinya ya, ibu bayi terus sampai yang ada yang 5 tahun 6 tahun, nah itu kita panggilin, kita nimbangin, kita kasih dulu. 5-6 tahun. Ada kan dari yang bilang ada tuh yang lagi di dalam, kita panggilin, atau enggak kita samperin. Nah iya,
Jadi daripada disamperin, jadi ketika ibu buka kegiatan posyandu di meja 5, ibu bisa, oh ada bayi ini 2 bulan, ibu cek aja, bu udah bisa ngapain dedenya gitu. Oh udah bisa, ini diam aja masih belum mau, belum bisa ngangkat kepala ya, harusnya udah bisa ya. Coba nanti ketika ibu di rumah, ibu tidur di samping ibu tengok manggil namanya, misalkan Hanifah, Hanifah, terus biar dia nengok, terus dia bisa ngangkat kepala kayak gitu. Jadi iya boleh distimulasi, jadi kan dia bisa ngedengar, terus dia bisa nengok, ngangkat kepala kayak gitu. Nah ini adalah target-target ya Bu ya. Jadi ibu harus tahu nih, oh kalau dari 6 sampai 7 bulan harus bisa dudukkan dan merayap kayak gitu. Jadi ini adalah target-target. Terus di sekarang motorik halus. Kalau 4 sampai 6 bulan dia bisa meraih gitu ya. Ketika dia udah bisa ngangkat kepala, taruh benda kayak apa ya? Jangan kelereng ya Bu, nanti ketelan nggak gitu. Kismis. Ibu tahu kismis nggak Bu? Ya kismis kan bisa dimakan gitu ya, tapi pasti kalaupun tertelan nggak masalah gitu. Jadi kayak kismis, buah kismis gitu. Nah itu di samping dia kan ngeliat tuh kecil-kecil gitu. Ntar dia belajar meraih gitu. Dia udah bisa kepala, dia bakal meraih. Terus memegang atau kecrekan deh yang nggak bakal bisa ketelan gitu. Kecrekan kan gede, terus dia bisa ngedenger, dia ngeliat respon, oh apa itu gitu. Terus dia ngambil kayak gitu. Dia ngambil, terus dia nanti bisa meraih, menggenggam gitu, meraih, menggenggam, sama memindahkan benda. Udah dia capek, jatuh, dia memindahkan benda kayak gitu. Terus bisa juga makan biskuit di 7 sampai 9 bulan karena ini udah MPASI ya. Kemudian juga di usia 10 sampai 12 bulan bisa memasukkan biji ke dalam botol, mencoret minum, menggambar gitu, udah bisa diajarin ngegambar. Ini adalah gerakan-gerakan dari motorik halus. Kalau tadi lebih ke kasar tuh yang jalan kayak gitu, kalau misalnya halus tuh kayak gerakan tangan, gerakan kaki kayak gitu. Gak kecepatan kan Bu? Gak ya? Oke. Nah, semua itu bisa Ibu baca di buku KIA. Makanya tadi saya bilang buku KIA-nya Bu dihatamin gitu. Dihatamin, dibaca kalau bisa. Oh, ini ada di halaman ini. Wah, udah hafal gitu. Nih, di sini dijelas ada di buku KIA 2016 ada perkembangan bayi 0 sampai 6 bulan. Ibu buka di buku KIA. Di sini ada sering memeluk dan menimang bayi dengan penuh kasih sayang. Tuh. Di sini ada pada umur 1 bulan bayi bisa menatap ke ibu, contreng sama ibu. Jadi ibu ngeceknya dengan cara buku KIA dibawa di meja 5 terus ibu contreng gitu. Terus ya terus di buku KIA gitu Bu ya. Ini saya ambil, saya foto. Terus kemudian mengeluarkan suara oh gitu. Oh gitu kan, bayi kan belum bisa ngomong mah gitu kan, bisa kan. Oh gitu, contreng. Terus dicontreng kalau yang udah. Jadi nanti ibu bisa menyampaikan ke orang tua, Bu tadi ini kan udah dicek, ini gini contreng, ini bagus ya, dipuji ibunya. Jangan, ini belum bisa, ini lah. Nah, besoknya lagi nggak mau datang ke posyandu, ibunya bawel bu kadernya ya. Kalau bisa diayongin gitu, bagus, dipuji, ya Bu, bagus terus ya kayak gini gitu. Ini juga sampai usia 1 sampai 6 tahun, ada juga misalkan dicontreng di bagian ini pada umur 2 tahun, anak bisa naik tangga dan segala macamnya. Nah, tadi adalah apa namanya? Stimulasi. Yang dilakukan kader apa? Boleh stimulasi, boleh deteksi. Tapi kalau yang melakukan deteksi adalah kolaborasi dengan tenaga kesehatan, Ibu Bidan. Jadi deteksi dini itu apa sih? Kegiatan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Gitu. Semakin dini intervensi, semakin mudah. Bila terlambat, intervensi sulit dan berpengaruh jangka panjang. Contohnya tadi udah nggak dilakuin lingkar kepala, kita nggak bisa mendeteksi apakah bayi tersebut kemungkinan hidrosefalus atau tidak.
gitu. Kalau ibu udah mengukur lingkar kepala, ibu tahu gitu ini mempengaruhi atau enggak, terus akhirnya ibu bisa mendeteksi gitu. Nah ini ada formulirnya, yang kemarin tugas di Sunter ya Bu ya, dikasih formulir ini ya Bu ya. Ibunya kan, ibu kadernya bingung ya Bu ya, dari kepala pus. Jadi kalau nanti ibu dari puskesmas dikasih kayak gini, Bu saya belum diajarin, boleh nggak diajarin dulu gitu. Jadi ini bukan kompetensinya ibu kader sebenarnya. Cuma kadang puskesmas saking banyaknya program nggak kepegang. Bu tolong tanpa adanya didampingin. Ibu bisa protes nggak apa-apa. Bu boleh saya ngelakuin, tapi Bu ya diajarin dulu ngisinya gimana sih nih gitu. Ya nggak bisa. Ini harus tenaga kesehatan yang mengakses gitu, bukan ibu kader gitu. Ini saya perkenalkan aja, jadi nanti ibu nggak bingung ini apaan sih Mbak Hanifah mau diapain, nanti akhirnya dari puskesmas juga salah gitu, gara-gara data kader ibu juga nggak paham gitu. Jadi saya kenalkan ini ada formulir kayak gini untuk stimulasi tumbuh kembang gitu. Nah, alur pelayanan SDDTK di Posyandu ya kan, bayi datang, meja 1 pendaftaran, meja 2 penimbangan, meja 3 dicatat dari hasilnya. Tadi kalau kurvanya naik mendatar, naik nggak Bu? Tidak. Kalau dia mengalami kenaikan tapi tidak sesuai target, mengalami kenaikan nggak? Tidak. Sudah ditimbang, kemudian dikasih penyuluhan, Bu ini anaknya sudah bagus ya, berat badannya sudah mencapai target, terus ditingkatkan, ASI-nya cukup gitu. Pokoknya ibu tetap semangat ya, dipuji Bu kalau yang udah naik. Terus kalau yang nggak naik gimana Bu? Dipuji nggak? Ya dipuji tetap sih, tetap harus memberikan energi positif gitu. Terus kemudian udah dikasih penyuluhan, dilakukan pelayanan kesehatan. Kalau ibu bidannya nggak datang ke Posyandu, nggak masalah gitu. Kita bisa ngelakuin kegiatan SDDTK. Nggak ada imunisasi, meja 5 tetap buka. Gitu, nggak ada yang KB meja 5 dipakai buat bayi balita, bisa SDDTK gitu. Nanti dari SDDTK deteksi kalau yang lingkar kepalanya ternyata lebih dari kurva, ibu langsung rujuk ke puskesmas, langsung, nggak perlu yang nanti deh besok dilihat lagi, jangan. Kalau dia udah melebihi garisnya lingkar kepala, itu ibu rujuk. Kalau dia baik-baik aja, dia bawa pulang atau dia diimunisasi. Jadi pertama adalah imunisasi dulu atau SDDTK. Kalau dia udah keperluan imunisasi udah selesai, dia SDDTK. Kalau dia belum imunisasi, dia imunisasi. Kalau imunisasinya nggak dibuka di Posyandu, ya langsung aja SDDTK. Sampai di sini aman Bu? 32, 33 Bu. Ya. Jadi nanti di buku Pink KIA itu ada Bu gitu. Jadi kan setiap bulan itu ada ya Bu, berapa minimal. Nah kalau yang dari sampai 3 bulan itu 32, 33. Nanti dia nambah lagi berapa, ada lagi takarannya. Jadi kayak KMS harus ada berapa targetnya kayak gitu. Jadi ibu tinggal ngisi titik, apakah titiknya itu ketika ibu tarik ngelebihin garis kayak BGM gitu apa enggak. Berarti kalau udah ngelewatin, ibu rujuk gitu. Nah ini dia. Kalau Posyandunya terintegrasi sama PAUD, ibu bisa bekerja sama. Kalau PAUD itu kan lebih ke anak ya Bu ya. Kalau BKB mengajarkan kepada orang tua si ibu anak itu. Nah, kalau di PAUD ibu Posyandunya terintegrasi, ibu bisa kerja sama. Sasarannya sama-sama ada balita. Bisa dilakukan stimulasi tumbuh kembang. Yang menyediakan kita nih yang misalnya yang terlatih meng-assess. Terus yang menyiapkan bayi balitanya PAUD, jadi kita kerjasama gitu. Yang mengumpulkannya kader-kader PAUD, yang melakukan timbang, yang melakukan ini beratnya naik, konseling atau penyuluhan gimana, itu ibu kader kesehatan, ibu kader Afisena. Tapi kalau yang ngumpulin anak-anaknya itu dari bisa pos PAUD. Ini contohnya SDDTK di PAUD, ini SDDTK di Posyandu. Ini aku saya. Nah, karena anak adalah sebuah harapan dari orang tua,
bangsa dan dunia. Oke, sekian dari saya. Baik, saya buka 3 penanya karena waktunya terbatas. Ada yang mau bertanya? Teh Yuli, ada lagi? Siapa lagi? Ibu dari Sunter, Ibu siapa? Ibu Tati dan Ibu Aselio. Oke, Ibu gimana? Mbak boleh mic-nya? Langsung aja kali ya. Oh ya udah boleh. Saya pengen tanya apa ada perbedaan ibu yang menyusui bayinya yang berumur 5 bulan sama yang 1 tahun kandungan gizinya, karena kan gini ada kejadian ya ibunya pergi misalkan nih belanja atau gimana ya anaknya nggak ada susu perah gitu. Saya coba susuin aja kan anaknya perempuan sama perempuan. Terus ini katanya jangan itu mah dia misalkan anak saya udah gede, anaknya dia masih kecil katanya takutnya ntar anak saya jadi lemes gitu apa gimana gitu. Oke. Lanjut ya. Ibu silakan. Nah. Ini mau nanyakan tapi itu kadang-kadang ibu balita merangsang dari 6 bulan kurang hari atau sedikit ya, jadi anaknya udah dilakukan apa itu bisa dibenarkan sebagai eksekusi. Terus tentang kebutuhan itu pernah di sosial kita diterapkan sesuai dengan KMS yang di bawah, jadi berat badan bayinya harus mencapai target sekian. Tapi kebanyakan ibu-ibu wih gimana padahal udah naik, kita kasih penjelasan tapi akhirnya kembali lagi ke asal, jadi walaupun naiknya 2 on tetap aja dinaikin. Nah kalau menurut target dari pemerintah itu sebaiknya tetap aja mengikuti atau kita kembali lagi ke daerah asal masing-masing gitu kan. Baik, terima kasih Ibu yang dari Sotra. Ini berkaitan sama kader ya Mbak Rifah. Posyandu yang ada di RPP itu kan sebenarnya pos 3 ya, pos 2 Melatih satu. kelas 2. Oh, melatih 2 ya di RPT. Nah, ini bagaimana caranya ya Mbak Rifah supaya kader-kader yang terutama yang kemarin di Avicenna itu mereka lebih giat gitu loh dalam penyuluhannya gitu. Karena yang saya lihat di wilayah RT 13 terutama banyak sekali bayi atau usia balita tapi mereka tidak mau gitu bekerja gitu. Karena belum ada inovasi ya, akhirnya dia merasa tertarik gitu ya buat datang. Karena kalau saya lihat setiap bulan mengadakan itu ya mungkin agak ketus dan mungkin balik lagi ke bahasa kali ya Mbak Rifa gitu. Apakah saya nih pengelola DRPT kan sedikit banyak sudah dapat nih dari diklat atau apa, boleh nggak kita memberikan pencerahan atau di meja yang memang itu karena kan sedikit banyak sudah mulai tahu lah ya. Baik. Mbak Nifah, Ya. ada tambahan bayi orang tua kan ada ya yang kebablasan ibu anak yang masih punya bayi 1 tahun terus dihamil lagi, terus apakah boleh disusui apa diberhentikan asinya? Oke, baik. Wah, pertanyaannya berat banget ya nih. Oke Ibu, jadi pertanyaan dari Teh Yuli ya, dari Lengkongkulon gitu. Kalau misalnya bayinya 5 bulan terus gak punya ASI perah, ada anak yang usianya 1 tahun terus ibunya masih punya ASI terus mau disusuin, kandungannya beda apa nggak sih? Gitu. Jadi sebenarnya gini Bu, semakin anak besar kebutuhan cukupan ASI-nya itu sudah berkurang, gitu. Jadi wayahna kalau dia misalkan mau 1 tahun makanya dia ada pendamping pendamping ASI, ya makanan tambahan karena zat-zat yang di dalam ASI-nya itu sudah nggak selengkap ketika dia 6 bulan pertama. Gitu. Makanya ditargetkan ASI eksklusif karena zat-zat yang ada yang lemak, yang proteinnya tinggi, zat-zat dalam ASI itu lengkap di susunan ASI itu, air ASI itu usia sampai 6 bulan. Ketika sudah melewati 6 bulan dia berkurang, tapi bukan berarti nggak ada, tetap ada gitu. Lantas kalau misalkan apakah 6 bulan itu anaknya 5 bulan tapi yang 1 tahun nggak ada sudah bisa disusui, apa nggak boleh? Kalau saya gitu sebagai konselor ASI-nya 1000 HPK tetap nggak apa-apa Bu, daripada dikasih susu formula gitu ya. Daripada dikasih susu formula nggak apa-apa gitu, dikasih ASI, tapi kan jadinya saudara
sepersusuan gitu. Jadi harus ditandakan, jangan sampai nanti kedepannya jadi menikah gitu. Ya, jadi nggak masalah. Yang penting daripada dikasih susu formula gitu ya, tetap dikasih itu. Tapi sebenarnya Bu, 1 tahun itu kan bukan kasih eksklusif lagi. Mau dikasih UHT, maksudnya 5 bulan kan, maksudnya 5 bulan itu masih waktunya untuk kasih eksklusif, jadi tetap harus dikasih ASI. Tapi kalau udah lewat 6 bulan, dia nggak ada ASI ibunya, kasih susu UHT nggak masalah. Kalau terbalik posisinya, kalau bayinya yang 5 bulan ikut menetek ke yang Nggak apa-apa, daripada dikasih ASI formula gitu. Jadi yang penting adalah jangan dikasih susu sapi, susu kaleng, oke? Terus kemudian tadi yang ibu hamil, nah kebanyakan ibunya kebobolan karena merasa dia belum haid, nggak taunya udah hamil. Boleh nggak sih ditetein? Jawabannya nggak boleh, karena nanti bisa kontraksi jadi mules gitu. Apalagi kalau di trimester 1 kan juga masih rentan ya Bu ya, bisa jadi keguguran. Kalau dia udah 20 minggu ke atas, dia bisa jadi kontraksi dini kayak gitu. Jadi hisapan bayi itu menimbulkan rangsang. Lalu konsekuensinya gimana? Ya itu makanya dari 3 bulan nabung ASI. Jadi kalau ternyata kejadian yang harusnya ibunya nggak boleh hamil tapi hamil, udah kejadian, daripada dikasih susu formula sudah tersimpan ASI di freezer. Bahkan di freezer itu awet sampai 12 bulan gitu. Kalau nabung terus kan kebutuhan ASInya masih ada gitu. Jadi gimana Bu Yuli, aman ya? Aman. Yang kedua dari pasien loyo, ketika berat badannya naik sih, tapi tidak mencapai target, gimana? Kita mengikuti standar internasional Bu, sebenarnya itu standar dari WHO gitu. Pemerintah Indonesia mengikuti karena kita punya Badan Kesehatan Dunia. Kalau dia tidak mencapai target, ibu harus berani katakan untuk tidak naik. Bu, ini anaknya nggak naik. Walaupun dia nambah berat badan, jadi bukan bilang naik, berat badannya nambah sih, cuma tidak mencapai target, sehingga ini tidak dikatakan dalam kenaikan berat badan. Ibu harus mencapai target. Kalau tidak mencapai target, kita tidak bilang itu naik, gitu. Tapi tidak mencapai target Bu, itu namanya nambah. Grafiknya naik, ya kan dia naik nih ke atas, sekarang di atas. Tapi ketika ditulis, dia keterangannya tidak N, karena tidak mencapai target. Tapi T, tetap, gitu. Karena tidak mencapai target Bu, gitu. Jadi kita biar ada apa ya? Nah itu nanti program-program posyandu lagi seperti apa nih gitu. Apakah nanti kita akan mensosialisasikan kepada ibu-ibu semua? Kalau ibu kader nggak dipercaya, ibu deh, apakah nanti Mbak Hanifah yang harus turun? Atau apakah nanti dengan puskesmas yang turun untuk memberitahu kalau sebenarnya ini nggak naik gitu? Karena nanti ujung-ujungnya apa Bu? Bayi pendek, stunting. Kalau dia pendek ketika melahirkan nggak bisa lahir normal. Jadi generasi pendek-pendek, Ibu tahu, maaf, dari yang artis itu kayak gitu Bu, jadi dia nggak mengalami gagal tumbuh gitu. Karena kita sebagai kader ya udah, yang penting naik 200 gram, yang penting naik 100 gram, harus mencapai target gitu. Ya banyaknya seperti itu. Cuma biasanya mengalami kesulitan itu dari 6 bulan sampai 1 tahun Bu, itu sulit banget. Nah makanya itu adalah PR. Apakah makanan pendampingnya sehat? Kadang suka ada yang beli sasetan. Ibunya nggak mau bikin jus alpukat, ibunya nggak mau bikin makanan lembik kayak gitu. Jadi lebih ke evaluasi kembali. Ibu apakah sudah seperti ini, gitu. Mungkin sekarang saya akan menekankan pada ASI dulu. Next pertemuan kita akan bahas mungkin makanan pendamping ASI itu gimana sih bikin, atau menanggap pertanyaan dari Sunter tentang penyuluhannya, apakah kita akan melatih ibu kader caranya penyuluhan seperti apa. Misalkan kalau penyuluhan, ketika kita menghadapi dengan klien atau ibu, itu harus ada
timbal balik, kayak misalkan saya ngobrol sama ibu, saya kan nanya ke ibu, gimana bu, paham gitu, sedikit-sedikit nggak gitu kan, ibunya pusing, aduh ngomong apa sih ibu ini gitu. Jadi kan ada komunikasi dua arah, ada saya menyampaikan, kemudian saya evaluasi lagi, bu terkait yang tadi saya jelaskan apa sudah paham atau belum, ada yang perlu saya ulang. Nah, trik-trik seperti itu yang harusnya dimiliki oleh seorang kader penyuluh untuk di meja penyuluhan. Mungkin nanti next bisa disampaikan ke Dokter Dani, apakah perlu kita belajar seperti itu? Bagaimana caranya penyuluhan biar masyarakat tuh, besok mau posyandu datang, soalnya ibu kadernya baik gitu ya. Ibu kadernya ramah, nggak jutek. Kalau misalkan ada berat badan yang nggak naik, kamu nggak naik, kamu dikasih makan apa? Nggak boleh kayak gitu. Jadi ibu coba digali lagi makanannya seperti apa. Apakah kurang informasinya, nanti bisa saya bantu carikan, gitu, bantu saya tanyakan. Nah kayak gitu, ibu lebih ke memiliki jiwa empati lah bu. Ibu empati dan simpati, ibu merasakan apa yang dirasakan sebagai orang tua. Mungkin di Ciganjur ya bu ya, curhat ya. ini nggak naik-naik gara-gara timbangannya gitu. Padahal sebenarnya mungkin anaknya ya bu ya, tapi disalahin timbangan. Timbangan baru disalahin kayak gitu. Dalam? Iya, yang? Iya apa bu? Di Sunterjaya itu ada kasus nih mbak. Jadi ibunya itu sudah punya anak 3. Kemarin yang anak pertama kembar, yang kedua baru usia 2 tahun, punya adik lagi dan nah kemarin itu dia pakai alat kontrasepsi implan, tahu-tahu jebol implannya itu. Implannya jebol atau ibunya jadi hamil? Jadi tahu-tahu itu udah hamil 2 bulan. Tapi implannya masih terpasang. Masih terpasang. Nah, udah kan diangkat nih, dan anaknya mau tidak mau kita buang. Anaknya digugurin. Iya, saya nggak tahu ini pertimbangan di rumah sakit seperti apa. Yang mau saya tanyakan, usianya ini belum ada 30 tahun. Apakah sudah boleh untuk disteril? Karena dia KB lain itu tidak bisa. Oh gitu. Jadi sebenarnya biasanya sih kalau dokter masih saran untuk steril tuh kalau lebih dari 35 dan anaknya lebih dari 5 bu. Gitu. Anaknya sudah lebih dari 5 sebelum 35 tahun, terus dianjurkan untuk steril. Nah, mungkin implan itu walaupun udah di KB ternyata hamil, mungkin saja ketika dia implan dia tidak terdeteksi kalau dia hamil. Padahal sebenarnya udah hamil, nggak taunya dipasang implan, udah 2 bulan, nah kayak gitu, itu bisa jadi. Kita harus evaluasi kapan dia pasang implan. Kemudian saya belum tahu kenapa harus digugurkan. Biasanya sih ada indikasi yang akhirnya mengancam kepada nyawa ibu dan akhirnya harus digugurkan gitu. Tapi jarang sih bu kalau untuk digugurin sih, biasanya itu mungkin keguguran kali bu, digugurkan dari dokternya. Mungkin dokternya udah punya ini kali bu, pertimbangan sendiri kenapa itu harus digugurkan. Apakah bisa menyebabkan kejang pada ibu kalau dipertahankan, darahnya tinggi karena dia sebenarnya darah tinggi dikasih implan tambah tinggi, atau seperti apa, mungkin ada pertimbangan. Kemudian tadi apa yang tadi ketiga ya? Oh, di steril itu kembali kepada dokternya, sarannya gimana. Kalau misalkan masih 3, itu KB-nya KB IUD jangka panjang nggak masalah, nggak apa-apa, nggak perlu steril gitu. Tapi kalau misalkan ngerasa ibunya walaupun di IUD tapi sering punya kontraindikasi, jadi nggak semua orang bisa IUD ya bu ya. Jadi kalau dia mengalami erosi dalam mulut rahim, dia nggak bisa di IUD, itu harus di steril kalau dia udah memang nggak mau punya anak gitu. Jadi dikonsultasikan dulu terhadap dokternya gitu. Kemudian tadi ada yang belum saya jawab, pertanyaannya gimana ya bu, satu lagi? Oh iya. Sebenarnya sih belum ya bu ya. Kalau misalkan belum 6 bulan kurang berapa, 2 hari terus dikasih. Iya, dirangsang tuh di apa bu? Dikasih lidah colek-coleknya sama paya. Oh tapi nggak ditelan. Icip-icipnya tuh ditelan nggak? Dikunyah nggak? Nggak, cuma lidahnya doang, nggak apa-apa. Tapi kalau ditelan, dikasih makan pisang, ya udah gagal lah eksklusifnya.
sebenarnya Bu nggak perlu pakai dirangsang-rangsang Bu, ntar juga mau kok dikasih buah gitu. Kalau Ibu punya Instagram, Ibu bisa lihat Andin gitu ya, si kawa gitu dikasih makan, bup, itu dulu nggak pakai rangsang-rangsang Bu, langsung udah waktunya 6 bulan langsung dikasih makan, banyak makannya kawa gitu. Jadi pokoknya 6 bulan udah ulang tahun ke 6 bulan baru mulai perkenalan makanan pendamping ASI gitu. Makanan pendamping ASI dari mulai lunak, lembut, terbalik, lunak, lembut, lembik. Jadi buah-buah yang lembut-lembut, pisang, pepaya, terus makanan yang lumat-lumat kayak nasi tim, dan yang terakhir lembik gitu. Ya, bubur gitu. Ada lagi Bu udah ya? Gak ada yang nanya, paham ya Bu ya? Paham ya? Insya Allah. Baik, saya akhiri, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat di Posyandu khususnya. Sudah satu frame ya Bu ya, kalau berat badan nggak mencapai target, belum naik, kemudian ASI tetap harus walaupun ibunya bekerja nggak jadi masalah, intinya harus nyetok, mulai dari melahirkan, ajari ASI perah, harus disampaikan di lingkungan keluarganya masing-masing. Sekian dari saya Hanifah Fitriani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.